Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Radio Iktus di kota Semarang dan sekitarnya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi ini Tuhan memberikan hari yang baru, kesempatan hidup yang baru kepada kita. Terlebih kita dilimpahi dengan kekuatan, kesehatan untuk kita terus melanjutkan kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita. Pagi ini sahabat, sebelum kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami bersyukur pagi ini kami menikmati segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami ada sampai pagi ini, semua hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan. Terima kasih untuk perlindungan-Mu sepanjang malam dalam istirahat kami. Dan pagi ini kami boleh bangun pagi dengan tubuh yang sehat. Kami sungguh bersyukur kepada Tuhan. Sebelum kami akan mengisi kehidupan kami sepanjang hari ini dengan berbagai tugas tanggung jawab kami datang kepada Tuhan. Kami menyembah Engkau, memuliakan Engkau, dan merindukan sabda-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Diberkatilah renungan firman-Mu pada pagi hari ini. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan merenungkan satu tema yang familiar di telinga kita, bahkan kita sudah sering kali mendengar khotbah-khotbah dengan tema ini. Pagi ini kita akan merenungkan satu tema firman Tuhan, yaitu bersama keluargaku melayani Tuhan. Ayat mas kita di dalam Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6, firman Tuhan berkata demikian, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion. Engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, serta melakukannya dalam kehidupan kita. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, di beberapa gereja masih banyak dibahas topik dalam bulan keluarga. Karena itu berkaitan dengan bulan keluarga yang diprogramkan dilaksanakan di gereja-gereja. Pagi ini kita merenungkan sebuah tema sekaligus sebuah refleksi dalam kehidupan kita. Apakah di tengah-tengah tantangan zaman yang seperti ini, kita masih bersepakat bersatu bersama dengan keluarga kita melayani Tuhan? Karena di tengah-tengah tantangan kehidupan yang hari-hari ini kita hadapi, baik masalah ekonomi, masalah sosial, masalah bencana alam yang melanda banyak tempat dan wilayah, kadang bisa menggeser fokus hidup orang kepada satu sikap bagaimana mereka tetap bertahan dalam menjalani hidup dan bisa menggeser fokus mereka di dalam melayani Tuhan. Karena itu menjadi perenungan bagi kita kalau pagi hari ini kita membaca
Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan yang ke-6. Sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan, semua orang tentu rindu memiliki keluarga yang bahagia. Tetapi kita tahu kebahagiaan sejati itu tidak dapat dibeli dengan uang. Bahkan tidak bergantung pada rumah besar atau pekerjaan kita yang mapan, pekerjaan kita yang stabil, yang sukses. Karena hari-hari ini kita melihat dunia sedang bergoncang dengan berbagai persoalan ekonomi. Dan banyak orang mengalami imbas terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di sekitar kita. Karena itu sungguh penting memahami Mazmur 128 ini. Bahwa kebahagiaan yang sejati itu datangnya daripada Tuhan. Seperti yang dikatakan Mazmur 128 ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Pagi ini seperti tema yang saya sampaikan di awal, kita akan merenungkan tema bersama keluargaku melayani Tuhan. Dari ayat yang pertama, Mazmur 128 ini, kita mengambil satu poin yang penting, yaitu keluarga yang melayani Tuhan itu dimulai dari hati yang takut akan Tuhan. Dalam Mazmur 128 ayat yang pertama ada frase, berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Kunci kebahagiaan dan kekuatan keluarga bukan pada kekayaan, bukan kepada fasilitas hidup yang lainnya. Tetapi dikatakan kunci kebahagiaan itu ada pada sikap yang takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti seperti kita takut dihukum kalau kita berbuat salah. Takut kepada sosok atau pribadi yang lebih besar, lebih punya pengaruh dalam kehidupan di sekitar kita. Tetapi takut di sini mengambil makna menghormati dan menghargai Tuhan dalam setiap keputusan hidup. Dalam konteks keluarga, maka takut akan Tuhan itu dapat diartikan, pertama, orang tua menjadikan Tuhan itu pusat rumah tangga. Bentuk penghargaan dan penghormatan kita kepada Tuhan sebagai keluarga yang takut akan Tuhan adalah menjadikan Tuhan itu pusat dalam rumah tangga kita. Pertanyaannya, apakah kita sudah melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan-keputusan keluarga kita? Kemudian takut akan Tuhan itu dapat berarti suami istri menghormati satu sama lain karena mereka menghormati Tuhan. Bentuk penghormatan kepada Tuhan itu terwujud juga dalam relasi di antara suami dan istri yang saling menghormati. Tidak ada suami yang otoriter atau istri yang otoriter, yang mengambil alih semua kewenangan di dalam rumah tangga. Tetapi relasi itu menjadi relasi yang intim ketika menghargai peran satu dengan yang lainnya. Kemudian dalam relasi orang tua dan anak, takut akan Tuhan itu diartikan anak-anak belajar mentaati Tuhan melalui ketaatan mereka kepada orang tua. Jadi ketaatan anak kepada orang tua itu wujud bagaimana anak-anak menjadi anak-anak yang takut atau taat kepada Tuhan. Mari kita lihat di sekitar kita. Di tengah-tengah perubahan zaman yang begitu rupa, kita seringkali mendapati anak-anak yang berani kepada orang tua, yang tidak taat kepada orang tua.
Sehingga ini menjadi tugas, menjadi perenungan penting bagi kita sebagai orang tua. Apabila ada keluarga-keluarga memiliki anak-anak yang kecenderungannya tidak taat, bagaimana orang tua bisa berperan dalam mendoakan anak-anaknya, dalam memberikan teladan kepada anak-anaknya. Ketika orang tua saling menghormati, suami istri saling menghormati, maka anak-anak dapat meneladani dalam bentuk sikap anak-anak yang menghargai atau menghormati orang tuanya. Itu yang pertama, sahabat. Keluarga yang melayani Tuhan harus dimulai dari hati yang takut akan Tuhan, yang ditunjukkan dalam relasi suami istri maupun anak terhadap orang tua. Mereka tentu bisa saja melayani Tuhan di gereja dalam bentuk apapun. Tetapi kalau itu tidak terwujud dalam kehidupan sehari-hari, dalam rumah mereka, maka makna sebagai keluarga yang melayani Tuhan itu tidak matching di antara pelayanan di gereja dan pelayanan yang ada di rumah. Mari kita wujudkan sebagai keluarga yang sungguh-sungguh mengasihi dan melayani Tuhan. Berikutnya yang kedua, sahabat. Dari Mazmur 128 ini kita mendapatkan satu hal yang penting. Yang kedua adalah keluarga yang melayani Tuhan itu akan menikmati kebahagiaan yang sejati. Di dalam ayat yang kedua ada frasa atau ayat yang mengatakan, apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bagi keluarga yang takut akan Tuhan dikatakan dia akan menikmati hasil jerih payah tangannya. Dan dikatakan dia sebagai keluarga yang bahagia. Keluarga yang hidup takut akan Tuhan akan menikmati hasil kerja dengan damai. Saya ulang, keluarga yang hidup takut akan Tuhan akan menikmati hasil kerja dengan damai, dengan sukacita. Di sini tidak bicara seberapa besar dia dapatkan hasil kerja itu. Tetapi hasil jerih payah tangannya itu dia bisa menikmati. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaan. Sahabat, seringkali orang mengejar besar nominal atau take home pay daripada hasil kerja kerasnya dari pekerjaannya. Tentu tidak salah, sahabat. Tetapi firman Tuhan mengingatkan, bukan besarnya itu yang membawa pengaruh atau berdampak dalam kehidupan kita. Kebahagiaan itu kita alami kalau kita mendapatkan semuanya dari hasil jerih payah tangan kita yang disertai dengan takut akan Tuhan. Tuhan memberkati bukan hanya lewat kelimpahan materi, tetapi lewat ketenangan batin dan relasi yang sehat di antara keluarga kita, di antara suami, istri, dan anak-anak. Seringkali ini tidak menjadi fokus perhatian banyak keluarga. Mereka hanya fokus bekerja, dan bekerja. Bagaimana mendapatkan keuntungan hasil yang besar. Sehingga kadang kita jumpai karena fokus kepada pekerjaan, suami lebih banyak menghabiskan waktu di luar. Bahkan suami istri ada yang bekerja dan anak tidak mendapatkan perhatian secara penuh. Sehingga yang terjadi, anak-anak yang tidak taat kepada orang tua dan tidak takut akan Tuhan seringkali muncul. Sahabat-sahabat, kita menghadapi tantangan yang besar bagi generasi ini. Mari sebagai keluarga kita kembali kepada
tanggung jawab kita di dalam keluarga. Mari kita fokus melayani keluarga kita sebelum kita melayani orang lain. Sehingga kita bisa mewujudkan keluarga yang bahagia atau menikmati kebahagiaan yang sejati. Mazmur 128 ini menegaskan kepada kita bahwa kebahagiaan keluarga bukan soal apa yang dimiliki, tetapi siapa yang hadir di tengah-tengah keluarga itu, yaitu Tuhan sendiri. Apa artinya kita memiliki segala-galanya kalau Tuhan tidak hadir di tengah-tengah keluarga kita? Tuhan tidak hanya hadir di gereja, di tempat ibadah. Mari kita hadirkan Tuhan di keluarga kita, dalam relasi kita di antara suami, istri, anak-anak, dan anggota keluarga yang lainnya. Di dalam mezbah doa kita, doa bersama keluarga, dan melibatkan Tuhan dalam setiap keputusan penting dalam keluarga kita. 1 Timotius 6 ayat yang ke-6 di sana dikatakan, ibadah yang disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ketika kita memiliki relasi yang intim, keluarga memiliki relasi yang intim dengan Tuhan, maka kebahagiaan itu akan dialami. Keuntungan berkat yang besar itu akan dialami oleh keluarga Kristiani. Itu yang kedua, sahabat. Yang ketiga, dari Mazmur 128 ini, khususnya di ayat yang ketiga dan keenam, kita mendapatkan satu poin yang penting, yaitu keluarga yang melayani Tuhan itu akan menjadi berkat di antara generasi atau antar generasi. Perhatikan frase atau ayat yang mengatakan, istrimu seperti pohon anggur yang subur, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun. Sahabat yang dikasihi Tuhan, gambaran ini memiliki makna. Pohon anggur itu melambangkan sukacita dan kasih yang terus bertumbuh. Saya ulang, pohon anggur itu melambangkan sukacita dan kasih yang terus bertumbuh. Artinya, istri atau ibu akan menjadi sumber kehangatan dan kekuatan rohani dalam rumah. Peran ibu sangat besar, baik dalam mendampingi suaminya maupun mendampingi anak-anak dalam pertumbuhan fisik, jasmani, maupun kerohaniannya. Ketika istri bisa memerankan peran yang penting dalam kehidupan rumah tangganya, dia digambarkan seperti pohon anggur yang subur, yang memberi kehangatan, yang memancarkan kekuatan rohani dalam keluarga. Artinya istri dapat berperan dengan maksimal, tidak hanya di dalam karirnya, tetapi dalam keluarganya. Dia punya peran yang penting bagi suami, bagi anak-anaknya. Sehingga kita setuju dengan ungkapan yang mengatakan, di balik sukses suami ada peran dukungan daripada istri. Hal yang sama kalau kita tarik juga bisa dikatakan di balik kesuksesan anak ada peran ibu yang mendukung, yang memberi support dan memberikan doa-doanya. Masih di ayat yang sama ada ungkapan tentang pohon zaitun. Pohon zaitun melambangkan ketekunan dan berkat yang berkelanjutan. Artinya anak-anak kita akan bertumbuh menjadi generasi yang juga takut akan Tuhan. Ketika ayahnya adalah seorang yang takut akan Tuhan, itu punya dampak yang besar. Ibunya juga takut akan Tuhan, maka dia akan melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan.
Karena itu hal yang sangat penting untuk kita renungkan di dalam kehidupan kita. Orang tua ibarat pohon keluarga yang melahirkan generasi selanjutnya. Karena itu jangan kita menganggap sepele masalah ini. Mari kita keluarga kita rawat, kita kelola dengan baik. Sehingga generasi yang akan kita lahirkan, yang akan melanjutkan perjalanan keluarga kita adalah generasi yang diberkati dan disertai oleh Tuhan. Keluarga yang melayani Tuhan tidak hanya diberkati hari ini, tetapi menurunkan warisan iman. Mazmur 128 ayat 6 tadi berkata, engkau akan melihat anak-anak dari anak-anakmu. Itu artinya berkat Tuhan itu berlanjut dari satu generasi ke generasi berikutnya. Bukankah itu sesuatu hal yang luar biasa, yang penuh sukacita? Kalau sahabat-sahabat pernah mendengar kisah tentang Jonathan Edward, satu keluarga besar di Amerika yang melahirkan keturunan-keturunan yang dipakai Tuhan dengan luar biasa. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi tokoh politik, ada yang jadi pengusaha terkenal. Dari sekian generasi yang diturunkan atau dilahirkan dari Jonathan Edward, menjadi orang-orang yang penting di Amerika. Kenapa? Karena nenek moyangnya, yaitu Jonathan Edwards, adalah seorang yang takut akan Tuhan. Apakah sahabat-sahabat tidak rindu memiliki keluarga yang demikian? Tentunya kita semuanya rindu menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, yang tidak hanya dipakai Tuhan melayani di gereja kita masing-masing, tetapi Tuhan pakai untuk melahirkan generasi-generasi yang takut akan Tuhan, yang dapat memenangkan generasinya dengan baik. Karena kita sadar sahabat, zaman ini terus mengalami perubahan-perubahan, dan kita sedang berpacu dengan perubahan zaman. Ketika anak-anak kita, pondasi anak-anak kita bukan pondasi yang kuat di dalam Tuhan, bukan firman Tuhan yang mendasari kehidupan mereka. Mereka akan mudah terhanyut dengan tantangan-tantangan kehidupan yang begitu marak hari-hari ini. Mari sebagai orang tua kita sadar, menanamkan nilai-nilai kebenaran firman Tuhan itu kepada anak-anak kita, kepada generasi kita. Namun demikian harus dimulai dari diri kita sendiri. Sebagai seorang suami, mari kita menjadi suami yang takut akan Tuhan. Karena itu dampaknya sangat besar. Dikatakan dalam ayat yang pertama yang tadi sudah kita baca, Mazmur 128 ini dibuka dengan ungkapan yang sangat tegas. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan. Siapa yang dikatakan setiap orang yang takut akan Tuhan? Kalau kita memperhatikan ayat yang ketiga dan empat, di sana tadi dikatakan, sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Betapa penting, betapa sentral peran seorang ayah, seorang laki-laki sebagai pemimpin keluarga ketika dia takut akan Tuhan. Dampaknya itu kepada istri dan juga anak-anaknya. Karena itu di tengah zaman yang penuh dengan tantangan ini, biarlah kita mulai memperhatikan itu. Back to family, kembali kepada keluarga kita. Perhatikan keluarga kita, doakan keluarga kita, kelola
dan rawat keluarga kita dengan baik. Kita tidak hanya fokus mengejar masalah ekonomi, masalah keuangan, masalah bisnis di tengah-tengah tantangan zaman ini. Tapi mari kita fokus juga mempersiapkan keluarga kita, supaya mereka tetap kuat, tetap tangguh, tetap menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, meskipun diterpa oleh berbagai tantangan kehidupan. Puji Tuhan sahabat-sahabat, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pagi hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kita, mengingatkan kembali kita. Apakah kita sudah menjadi keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga-keluarga yang melayani Tuhan, keluarga-keluarga yang setia kepada Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Pagi ini, mari kita akan masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang kami baca dan renungkan pagi ini dalam rangkaian bulan-bulan keluarga yang hari-hari ini dilaksanakan di berbagai gereja-Mu. Kiranya Tuhan akan menolong supaya firman yang pagi hari ini disampaikan melalui radio siaran Iktus boleh menjadi berkat bagi anak-anak-Mu, keluarga-keluarga Kristiani di Semarang dan sekitarnya, sehingga melalui keluarga mereka, nama Tuhan dipermuliakan. Mereka boleh menjadi saksi yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Bagaimana keluarga yang menghadirkan Tuhan Yesus di rumah mereka, keluarga yang mengutamakan Tuhan, akan diberkati, menikmati kebahagiaan sejati yang tidak diberikan oleh dunia ini, tetapi kebahagiaan sejati yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih, meteraikan firman-Mu dalam hidup kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Pagi ini kami mendoakan radio siaran Iktus. Tuhan, kiranya Engkau terus memberkati radio siaran Iktus, sehingga boleh dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan. Dari Mugas Dalam ini boleh terpancar berita-berita yang menguatkan, yang meneguhkan, yang memberi semangat, sehingga di tengah-tengah tantangan zaman seperti ini, firman yang disebarkan, berita-berita yang disampaikan boleh menjadi berkat. Terima kasih, berkati yayasan, berkati para pengurus, berkati kru yang melayani tiap-tiap hari di Radio Iktus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini, kehidupan sahabat-sahabat Iktus ke dalam tangan Tuhan. Diberkati keluarga mereka, diberkati bisnis usaha mereka, diberkati anak-anak mereka. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.